5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Dayu, Lani, dan Udin melaksanakan tugas piket kelas. Piket kelas bertujuan supaya tempat belajar menjadi bersih dan terjaga kesehatannya. Dengan tempat bersih, belajar pun akan menjadi nyaman nih. Dayu dan teman-temannya bekerja sama dengan baik. Dayu menyapu lantai, Lani membersihkan meja dengan kemoceng, dan Udin menghapus tulisan di papan tulis. Mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih sebelum bel tanda masuk berbunyi. Mereka menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Adik-adik tentunya pernah ya kalian melakukan piket kelas bersama dengan teman-teman kalian. Nah, piket kelas ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dari kelas kita ya. Kalau kelas kita bersih, otomatis kita akan merasa nyaman. Dimanapun kamu berada, kamu itu harus menunjukkan sikap tanggung jawab adik-adik. Nah, sikap tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Dayu, Lani, dan Udin dalam melaksanakan tugas piket kelas. Nah, banyak tanggung jawab yang kalian emban sebagai siswa dan sebagai warga sekolah. Apa sajakah itu dan sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawab tersebut? Nah, adik-adik, di sini kita akan menuliskan tanggung jawab kita sebagai warga sekolah ya. Coba kamu ingat apakah kamu sudah melaksanakan tanggung jawab tersebut. Nah, tuliskan juga bentuk tanggung jawabmu sebagai warga sekolah. Contohnya seperti ini. Bentuk tanggung jawabnya sebagai warga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Ya, dengan membersihkan kelas, kerja bakti membersihkan halaman sekolah, melaksanakan tugas piket, membuang sampah di tempat sampah, misalnya seperti itu. Lalu bentuk tanggung jawab berikutnya adalah mentaati tata tertib sekolah. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Contohnya di sini, datang ke sekolah tepat waktu, lalu menjaga ketenangan saat belajar, menggunakan seragam sekolah. Ini adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab dalam menaati tata tertib sekolah. Berikutnya, contoh bentuk tanggung jawabnya adalah mengikuti upacara bendera. Pelaksanaannya bagaimana? Ya, mengikuti upacara dengan khidmat ya, bersedia menjadi petugas upacara, lalu tidak bergurau saat mengikuti upacara. Itu pelaksanaan tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawabnya berikutnya adalah belajar dengan tekun. Nah, ini belajar dengan tekun ini belajar dengan sungguh-sungguh adik-adik ya pelaksanaannya. Lalu melaksanakan semua tugas yang diberikan guru, mendengarkan dan melaksanakan nasihat dari guru. Adik-adik yang hebat, setelah selesai melaksanakan tugas piket kelas, Dayu dan teman-temannya itu mencuci tangan. Selanjutnya mereka bergabung dengan teman satu kelasnya untuk mengikuti pelajaran. Ibu guru masuk kelas. Seperti biasa, ibu guru mengucapkan salam dan semua anak menjawab salam Bu Guru. Tiba-tiba ibu guru itu berpantun. Nah, inilah pantun yang diucapkan ibu guru di depan kelas. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa pula beli durian. Duhai muridku tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Nah, ini pantun yang diucapkan oleh gurunya Dayu. Lalu teman-teman Dayu semuanya menjawab, kabar baik Bu.
Adik-adik, pantun itu merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Nah, pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata yang sedemikian rupa sehingga akan menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Nah, pantun ini memiliki dua bagian ya adik-adik ya. Sudah pernah Kak Citra jelaskan ya. Yang baris pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Nah, pantun itu banyak macamnya dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah berdasarkan siklus kehidupan atau usianya. Pantun itu dibedakan menjadi tiga. Nah, ini sudah Kak Citra jelaskan, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Nah, pantun anak-anak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Sedangkan pantun orang muda yaitu pantun mengenal kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, dan rumah tangga. Lalu ada perasaan ya, contohnya kasih sayang, iba, iri, lalu juga berhubungan dengan nasib. Sedangkan pantun orang tua yaitu pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Lalu pantun berdasarkan isinya itu dibedakan menjadi 4. Ya, yang pertama ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Nah, pantun jenaka ini adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi tentang nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lain sebagainya. Sedangkan pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembacanya itu diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki tersebut. Sedangkan untuk pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Nah, biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Adik-adik, nah kalian sudah memahami ya macam-macam pantun berdasarkan isinya. Coba kalian membuat pantun nih ya. Kalian tuliskan pantun-pantun tersebut beserta maknanya. Berikut ini contoh pantun jenaka. Kapal berlayar di Laut Jawa, nahkoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa, melihat kakak masih mengompol. Nah, makna dari pantun ini adalah ada anak kecil yang tadinya menangis menjadi tertawa karena melihat kakaknya mengompol ya. Nah, adik-adik bisa melihat maknanya itu dari baris ketiga dan baris keempat yang merupakan isi. Contoh berikutnya, jalan-jalan ke rawa-rawa. Jika capek, duduk di pohon palem. Geli hati menahan tawa melihat kata memakai helm. Nah, makna pantunnya apa? Geli menahan tawa ketika melihat kata memakai helm. Jadi ini pantun yang membuat kita tertawa. Jangan suka makan mentimun karena banyak getahnya. Hai kawan, jangan melamun. Melamun itu tidak ada gunanya ya. Maknanya apa? Jangan banyak melamun karena melamun tidak ada gunanya. Lalu pantun nasihat. Merah muda baju si bibi, di tangan ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Artinya apa? Warga kampung dihimbau berkumpul dan membicarakan masalah bersama-sama sehingga bisa mencapai mufakat. Kalau kamu lagi di pantai, jangan lupa menggelar tikar. Kalau kamu ingin pandai, jangan lupa rajin belajar. Maknanya adalah jika ingin pandai harus rajin belajar. Burung nuri, burung kenari, hinggap di pohon sejenak saja. Terus ibadah setiap hari, rajin sholat jangan lupa. Nah, di sini maknanya kita itu harus rajin beribadah setiap hari dan selalu menunaikan sholat. Contoh pantun teka-teki. Ari menari sampur melebar,
tersenyum ceria, semua terhibur. Berbadan besar, telinganya lebar, hidungnya panjang, suka menyembur. Nah, ini termasuk dalam pantun teka-teki. Maknanya apa di sini? Ada binatang berbadan besar, telinga lebar, hidungnya panjang dan suka menyembur. Nah, teka-teki ini, pantun teka-teki ini bisa dijawab. Hewannya adalah gajah. Masak ikan di kuali, jangan sekali-kali sambil menggunjing. Badannya sungguh luas sekali, banyak bulu tapi tak punya daging. Nah, makna pantun ini adalah benda yang badannya luas berbulu namun tidak memiliki daging. Yang dimaksud adalah karpet. Contoh berikutnya, gagah lugas dan berani, harus berani membuka hidup baru. Mataku 3 berwarna-warni, tak punya tangan, kaki pun 1. Nah, makna pantun ini adalah benda yang memiliki 3 warna namun tidak memiliki kaki dan tangan. Nah, di sini adalah lampu lalu lintas. Berikutnya ada pantun kiasan. Diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Artinya di sini kita itu memiliki keinginan yang sangat besar namun sangat mustahil tercapai. Jadi hendak hati memeluk gunung itu kan suatu keinginan yang besar. Apa daya tangan tak sampai, namun sangat mustahil untuk tercapai. Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Makna pantunnya adalah ambillah pelajaran dari padi, yakni semakin kaya, semakin pandai, semakin hebat, maka ia akan semakin rendah hati di hadapan manusia lainnya. Contoh berikutnya, berburu ke padang datar, dapatkan rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Makna pantun kiasan ini adalah kalau mau menuntut ilmu dan menjadi orang yang benar-benar berilmu, kita itu harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, tanpa tanggung-tanggung dan jangan setengah-setengah. Ini ya contoh pantun kiasan. Adik-adik, di sini guru berkata lagi, ya berpantun lagi. Si bogel anak yang badung, bermain pasir masuk ke mata. Mari semua bersenandung, nada ceria semangat kita. Adik-adik yang hebat, setelah menjelaskan kembali tentang pantun, Bu Guru mengajak murid-muridnya menyanyi bersama. Lagu yang dinyanyikan bertangga nada mayor, sehingga bisa membangkitkan semangat Siti dan teman-temannya. Inilah lagu yang dinyanyikan bersama Bu Guru. Nah, adik-adik pasti bisa ya lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Lagu Halo Halo Bandung ini termasuk dalam tangga nada mayor karena lagunya sangat bersemangat. Pada dasarnya tangga nada itu kan dibedakan menjadi 2, tangga nada mayor dan minor. Tentu adik-adik masih ingat ya tentang tangga nada mayor dan minor. Nah, tapi tidak salahnya nih kita akan ingat kembali tentang tangga nada. Tangga nada itu merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Nah, tangga nada ini dimulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, seperti itu ya. Nah, tangga nada ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah tangga nada diatonis mayor. Nah, sebagai contoh tangga nada A mayor
minor adalah seperti ini adik-adik. Ciri-cirinya dalam tangga diatonis mayor ini bersifat riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Lalu memiliki pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Dalam teori musik, skala mayor dan tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik. Nah, skala ini tersusun oleh 8 not. Interval antar not yang berurutan dalam skala mayor adalah ini. Sama ya, ini adalah pola intervalnya. Sedangkan tangga nada diatonis minor. Nah, dalam teori musik, tangga nada minor adalah salah satu tangga nada diatonik. Nah, tangga nada ini tersusun dari 8 not. Interval antar notnya itu berurutan dari tangga nada minor asli, yaitu 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, sebagai contoh tangga nada A minor adalah A, B, C, D, E, F, G, dan A tinggi ya. A ini dianggap sebagai nada dasarnya. Tangga nada minor itu dapat dilihat sebagai model musik keenam dalam tangga nada mayor. Nah, tangga nada minor itu kadangkala dianggap mempunyai bunyi yang cenderung lebih sedih dibandingkan dengan tangga nada mayor. Ciri-cirinya sebagai berikut tangga nada minor ya. Bersifat sedih, kurang bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la ya, nada dasar nadanya la atau a. Nah, mempunyai interval yang berbeda dengan tangga nada mayor, yaitu 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, tangga nada minor itu menggunakan tanda mula yang sama dengan tanda nada mayor, yaitu C. Lalu tangga nada mula tangga nada minor seperti ini. Nah, tanda mula yang sesuai dengan pola interval atau suatu tangga nada minor alami itu dianggap sebagai tanda mula untuk tangga nada minor tersebut. Nah, tangga nada mayor dan minor yang memiliki tanda mula sama itu disebut sebagai relatif. Jadi, tangga nada C mayor merupakan mayor relatif dari tangga nada A minor, dan tangga nada C minor itu adalah minor relatif dari tangga nada A mayor. Nah, adik-adik, tangga nada mayor itu relatif dari suatu tangga nada minor, ditentukan dengan menaikkan nada tonika tangga pada nada minornya ya, sebanyak 1 nada atau 1 seminada atau 3,5 langkah, yaitu dengan interval terts minor. Nah, jika tanda mula suatu tangga nada misalnya G mayor itu terdiri atas 1 kres, maka tangga nada minor relatifnya adalah E minor, juga memiliki 1 kres sebagai tanda mulanya. Nah, adik-adik, kalian bisa membuat tangga nada C mayor dan C minor serta G mayor dan G minor. Nah, ini ya contoh dari tangga nada C mayor, C minor, lalu G mayor dan G minor ya. Adik-adik bisa membuat tangga nada ini. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita mengenai pembelajaran di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga adik-adik semuanya paham apa yang Kak Citra sampaikan, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.